Dua. Ada Francisca Julita, Martina Inardianingsih, Dan saya Yonan Benta. Saya Kapten Budaya Paraswati. kami akan memperkenalkan produk fermentasi kami yang dimodifikasi, yaitu tempe pelangi. Penasaran bukan? Penasaran banget. Mari kita simak videonya. Sebelumnya, mari kita mengenal mengenai sejarah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional asli Indonesia yang terbuat dari kedelai yang telah difermentasi menggunakan ragi tempe. Tempe populer menjadi makanan sumber protein di Indonesia. Kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada zaman Jawa kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Tempe segar juga berwarna putih terlihat memiliki kesamaan dengan makanan tumpi tersebut. Tempe dikenal sejak berabad-abad yang lalu, terutama dalam tatanan budaya makanan masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Hal tersebut dibuktikan dalam manuskrip Serat Centini yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa pada abad ke-16 telah mengenal tempe. Namun terdapat pendapat lain mengenai tempe, yaitu tempe sebenarnya telah dikenal dari tahun 1875 dalam sebuah kamus bahasa Jawa Belanda. Dalam sumber lain ini mengatakan bahwa pembuatan tempe diawali semasa era tanam paksa di Jawa. Pada saat itu, masyarakat Jawa terpaksa menggunakan hasil pekarangan seperti singkong, ubi, dan kedelai sebagai sumber pangan mereka. Kemudian, apa sih tempe pelangi itu? Tempe pelangi merupakan hasil inovasi dari tempe pada umumnya. Tempe pelangi ini menggunakan lebih dari satu jenis kacang-kacangan dengan warna yang berbeda-beda agar menimbulkan kesan berwarna-warni seperti halnya pelangi. Tempe pelangi yang dibuat oleh kelompok menggunakan 3 jenis kacang-kacangan, yaitu kedelai, edamame, dan kacang merah. Kedelai untuk menimbulkan warna putih kekuningan pada tempe, kemudian edamame untuk menimbulkan warna hijau pada tempe, dan terakhir kacang merah untuk menimbulkan warna merah pada tempe. Proses pembuatan tempe pelangi sama dengan proses pembuatan tempe biasanya. Hal yang membedakannya hanya terletak pada pemilihan kacang-kacangan yang beragam. Tujuan praktikum 1. Mengetahui pengaruh penggunaan kacang kedelai, kacang edamame, dan kacang merah yang tidak dikupas kulit arinya terhadap warna, aroma, dan tekstur kedelai. 2. Mengetahui pengaruh penggunaan kacang kedelai, kacang edamame, dan kacang merah yang dikupas kulit arinya terhadap warna, aroma, dan tekstur kedelai. Mengetahui peran Rhizopus oryzae dalam proses fermentasi tempe. Alat bahan yang digunakan yaitu untuk alat sendiri ada kompor, panci, nampan, sendok, plastik klip, saringan, wadah, serbet, dan tisu. Sedangkan untuk bahan seperti 200 gram kedelai, 100 gram kacang merah, dan 100 gram edamame. Lalu kita harus mempersiapkan juga ragi tempe. Langkah kerja praktikum. Yang pertama, cuci dan sortir biji-bijian. Ambil dan buang biji-biji yang mengambang. Untuk pembuatan tempe, ambillah biji yang berada di bawah. Setelah itu, biji yang sudah direndam lalu ditimbang dengan takaran yang sudah ditentukan di awal. Lakukan proses penimbangan ini pada seluruh biji. Jika sudah, lalu rendam biji selama 5 jam. Biji yang sudah direndam lalu dikukus atau direbus selama 30 menit. Lakukan ini pada seluruh biji. Jika sudah direbus, lakukan proses pengupasan pada biji-biji kedelai, edamame, dan kacang merah. Lakukan hal ini sama dengan perlakuan kedua, namun kacang merah tidak dikupas kulitnya. Setelah melakukan pengupasan, lalu langkah selanjutnya yaitu merendam biji-bijian selama semalam. Biji-bijian yang sudah direndam lalu dibuang air dan dicuci kembali hingga bersih. Pastikan semua biji mengalami proses penyucian. Jika sudah, biji-bijian langsung masuk ke dalam proses pengukusan. Proses ini dilakukan selama 15 menit. Hal ini digunakan untuk mensterilkan biji-bijian. Wadah yang digunakan untuk meletakkan biji yang sudah dikukus harus disterilisasi terlebih dahulu dengan menggunakan air panas. Lalu langkah selanjutnya yaitu menimbang ragi dengan ukuran 0,8 banding 400 gram. Jika sudah, ragi tempe dicampurkan pada biji-bijian, lalu diaduk hingga rata. Proses selanjutnya yaitu memasukkan biji-bijian pada plastik. Jika sudah penuh, jangan lupa plastik harus dilubangi dengan menggunakan jarum.
Proses selanjutnya yaitu pemeraman selama 24 jam sampai 48 jam dalam keadaan gelap. Hasil praktikum. Setelah dilakukan fermentasi selama 2 hari dengan penambahan ragi tempe yang berasal dari jamur Rhizopus oryzae, tempe dapat dipanen dan dilakukan uji organoleptik terkait tekstur, warna, dan aroma. Dan berikut merupakan hasil uji organoleptik dari 7 finalis. Berikut merupakan hasil fermentasi tempe yang pertama, yakni tempe dengan kulit ari kacang merah yang tidak dikupas. Selanjutnya terdapat hasil uji organoleptik tempe pertama yakni sebagai berikut. Kemudian terdapat hasil fermentasi tempe kedua yakni tempe dengan kulit ari kacang merah yang dikupas. Selanjutnya terdapat hasil uji organoleptik pada tempe yang kedua yakni sebagai berikut. Berdasarkan hasil pemanenan dan uji organoleptik mendapatkan hasil bahwa proses fermentasi berhasil dilaksanakan. Jamur dapat tumbuh menyelimuti biji dengan sempurna pada kedua perlakuan, serta tidak ada mikroorganisme lain yang mengontaminasi tempe. Aroma yang dihasilkan pada seluruh perlakuan mendapatkan hasil bahwa aroma tempe seperti tempe kedelai biasanya. Hal ini disebabkan karena selama proses fermentasi, kapang Rhizopus oryzae menghasilkan senyawa seperti asam lemak, asam amino, dan senyawa volatil yang memberikan aroma khas tempe. Dan memiliki sedikit perbedaan, yakni pada tempe pelangi dengan kulit kacang merah yang dikupas menghasilkan warna yang cerah sehingga menarik perhatian responden. Sedangkan pada tempe pelangi yang kulit kacang merahnya dikupas memiliki warna yang pucat sehingga membuat responden kurang tertarik. Tekstur yang dihasilkan pada kedua perlakuan memiliki sedikit perbedaan. Pada tempe dengan kacang merah yang dikupas kulit arinya, jamur dapat menyelimuti dengan sempurna sehingga tempe memiliki tekstur yang padat. Namun pada tempe dengan kulit ari kacang merah yang tidak dikupas, jamur tidak menyelimuti biji-bijian secara sempurna, khususnya pada kacang merah sehingga biji kacang merah mudah terlepas. Selain itu, standar keberhasilan produk tempe yang kami olah mengacu pada Standar Nasional Indonesia Nomor 3144 Tahun 2015 dengan kriteria tekstur yaitu kompak jika diiris tetap utuh, lalu warna tempe yang berwarna putih secara merata pada seluruh permukaan tempe. Lalu, bau tempe juga memiliki bau yang khas tanpa adanya bau amoniak. Selanjutnya terdapat alasan peneliti melakukan modifikasi dan rencana olahan yang akan dibuat. Yang pertama, untuk meningkatkan nilai gizi pada tempe. Yang kedua, mencari alternatif bahan baku pembuatan tempe selain kedelai. Yang ketiga, membantu UMKM untuk mendapatkan ide mengenai inovasi tempe. Yang keempat, menciptakan tempe dengan tampilan yang menarik. Yang kelima, meningkatkan kualitas tempe sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Dan yang terakhir, menciptakan tempe dengan kaya akan rasa biji-bijian. Kesimpulan, tempe dengan kacang kedelai, edamame, dan kacang merah yang tidak dikupas kulit arinya memiliki warna menarik warna-warni, tekstur luar tempe halus dan tekstur dalam tempe sedikit kasar. Kacang merah tidak dapat menyatu dengan jamur, serta memiliki aroma khas tempe. Jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae berperan dalam membentuk kepadatan tempe, serta memberikan aroma khas pada tempe. 2. Tempe dengan kacang kedelai, edamame, dan kacang merah yang dikupas kulit arinya menghasilkan warna menarik, namun bagian dalam tempe sedikit pucat, memiliki tekstur yang halus dan beraroma khas tempe. Sekian video dari kelompok kami, semoga videonya bermanfaat. Bye-bye!